Jadi ini kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman ataupun bahasa SQL ataupun database lain. Jadi pada MongoDB juga mendukung beberapa tipe data. Nah, jadi mendukung beberapa tipe data. Nah, seperti yang Anda lihat, yang pertama itu adalah tipe data string. Ini mungkin untuk membahas tipe data itu Anda sudah sangat familiar ya. Jadi string itu untuk kata atau teks. Ya. Jadi contohnya ini, insert one pada DB murid, namanya itu ini ya. Kemudian tipe integer ini kurang lebih sama ya, seperti bahasa atau tipe data yang didukung oleh database lain. Ya, jadi ada integer, ada desimal, ada boolean, kemudian ada tipe data date ya, atau waktu. Kemudian ada jadi tipe data date ini digunakan untuk menyimpan tanggal pada database. Ini ada contohnya, tanggal masuknya kapan, atau tanggalnya yang sudah ditetapkan bagaimana penulisannya. Kemudian ada array. Pada MongoDB juga mendukung tipe data array. Kemudian ada objek. Nah ini ya salah satu kelebihan dari MongoDB ini sudah mendukung database berbasis objek. Ya, jadi sudah mendukung database berbasis objek. Ya, jadi data objek ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu kolom pada database. Mirip seperti array. Kalau array kan kita mendefinisikan hobi, kemudian misalnya ini hobi, nama array-nya. Ya, ini adalah indeksnya, dia pada urutan keberapa. Ya. Kalau objek ini kita bisa berikan nama pada setiap data. Jadi status aktifnya itu adalah true. Jadi tipe data objek ini nama datanya namanya status. Di dalamnya ya status aktif itu true, status lulus itu false. Ya, jadi kalau di perbedaan untuk array, kalau array kita konversi ke array ini adalah status 0 true, status 1 false. Ya. Jadi di sini objek itu kita bisa memberikan nama. Kemudian juga ada objek ID. Objek ID ini adalah digunakan untuk menyimpan ID pada database. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, sama seperti database yang lain, untuk MongoDB itu juga menggunakan konsep relasi. Ya, jadi relasi adalah hubungan antara tabel pada database. Ya. Nah, juga mirip ada relasi one to one. Mungkin ini Anda sudah paham ya. Jadi kalau di one to one relasi pada MongoDB konsepnya seperti ini. Kemudian juga one to many. Ya. Jadi MongoDB juga mendukung database one to many. Ini kemudian many to many. Ya. Nah, selain relationship pada MongoDB juga ada lookup, ya. Ada lookup. Jadi ada lookup. Ya. Lookup ini untuk menampilkan data. Jadi mirip seperti find, tapi untuk lookup ini menampilkan beberapa table pada untuk ditampilkan. Nah, jadi lookup ini bisa berjalan kalau ada relasi yang perlu Anda pahami. Ya. Ini contohnya lookup. Kemudian ada validasi. Validasi ini sama seperti
form validasi kalau kita membahas JavaScript ya. Jadi biasanya di sebuah website itu ketika kita memasukkan mengisi sebuah form, maka form tersebut misalkan ini untuk email. Email itu penulisannya harus ada huruf @ dan ada dot. Menggunakan konsep yang disebut dengan regex ya, registry expression. Nah, kalau untuk MongoDB juga mendukung validasi. Nah, jadi MongoDB juga mendukung validasi. Validasinya itu dia bisa seperti ini. Jadi ini kita buat database dengan nama barang ya. Jadi nama barang, kemudian kita masukkan skema JSON seperti ini, kemudian masukkan properti, kemudian deskripsinya seperti apa, kemudian tambahkan script seperti ini. Jadi ini beberapa tipe data ya, pada tipe data lookup relationship pada MongoDB. Nah, tidak semua yang ada di modul ini kita harus praktekkan. Jadi yang Anda praktekkan cukup bagian validasi saja. Ya. Validasi. Kemudian selain validasi, kita gunakan referensi dari luar. Jadi ini ada linknya. Jadi pada link ini sebenarnya adalah contoh kasus, studi kasus ya, supaya Anda lebih paham. Karena kalau kita bahas fitur by fitur, kita praktekkan fitur by fitur, ini mungkin agak kesulitan memahami. Ya. Ini kita akan agak kesulitan memahami bagaimana sih, apa sih perbedaan utama dari NoSQL dengan SQL. Nah, jadi selain penulisan sintaksnya tentu saja ya. Nah, pada tugas ini, ya, jadi pada tugas ini kita coba buka ya. Saya akan jelaskan tugasnya. Nah, di tugas ini itu dia lebih ke studi kasus. Jadi dia lebih ke studi kasus sehingga ini bisa Anda jadikan patokan untuk membuat tugas akhir. Ya, jadi untuk membuat tugas akhir. Oke. Jadi kita buka link tugas. Oke, apakah terlihat? Jadi ini sebuah website ya. Jadi website ini terdiri dari beberapa soal. Jadi kita langsung saja ya. Jadi terdiri dari 32 soal. Nah, untuk pertemuan ini selain Anda praktekkan konsep validasi menggunakan MongoDB, itu Anda juga silahkan praktekkan nomor 1 sampai dengan 6. Ya, jadi sebenarnya ini sudah ada solusinya. Ya, jadi sudah ada solusinya. Sisa kita bagaimana mengeksekusi kode yang ada, ya, mengeksekusi kode yang ada, kemudian memahami dan melakukan analisis di laporan nanti. Ya, jadi pada kasus ini itu menggunakan database restoran. Ya, jadi pada studi kasus ini menggunakan database restoran. Ya. Jadi database restoran, kemudian ini ada strukturnya, struktur database. Kemudian Anda untuk mengerjakan tugas itu Anda bisa mendownload file. Ya, jadi file ini berisi 3.000 sekian dokumen untuk mendukung praktikum ini. Jadi ada contoh. Contohnya kita
bagaimana cara menulis query untuk menampilkan semua dokumen yang ada pada collection restoran. Ya, jadi Anda bisa lihat langsung solusinya itu seperti apa. Nah, jadi ini contohnya, ini solusinya seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah ada ya, sudah ada. Kita sisa masukkan query-nya, DP restoran find, kemudian muncul output-nya. Nah, yang Anda tuliskan di laporan itu sebenarnya fungsi find itu apa ya? Ya, seperti itu. Jadi ini lebih ke melatih Anda. Jadi ini contoh ya. Kemudian juga display untuk menampilkan field restoran ID, name, dan sebagainya. Jadi yang Anda kerjakan itu adalah 6 soal. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Ya. Sudah ada jawabannya, sisa Anda langsung implementasikan di komputer masing-masing. Itu ya. Jadi ini untuk memudahkan pemahaman terkait bagaimana sih secara detail perbedaan antara SQL dan NoSQL. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Oke. Untuk yang setelah langkah-langkah itu kan ada yang analisis itu Pak. Jadi cukup definisi saja ya Pak? Cukup apa? Untuk yang analisis itu cukup definisi saja Pak? Iya, jadi di analisis itu sebenarnya kalau untuk hanya satu fungsi itu definisi saja ya, tapi ketika source code-nya itu gabungan dari beberapa fungsi, ini Anda harus jelaskan ya dengan bahasa Anda kalau bisa, menurut pemahaman Anda ini ya, seperti apa, gitu ya. Jadi fungsinya itu seperti apa? Oke. Siapa tadi yang bertanya? Saya Pak. Ya, Muhammad Rafka. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi silakan Anda kerjakan, kemudian ketika mengalami kesulitan langsung saja sounding ke grup database lanjut. Saya akan segera bagikan filenya ke Ilmu. Kemudian juga saya beri informasi bahwa pekan depan kemungkinan saya tidak masuk mengajar ya, karena ada kegiatan, jadi akan digantikan dengan mengerjakan tugas. Baik ya. Oke, seperti itu barangkali. Putri, ada yang ditanyakan? Putri Wanda? Belum, Pak. Belum. Adinda? Belum ada, Pak. Belum ada. Nabila? Belum ada sih, Pak. Rian? Sebenarnya belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke ya, kalau belum ada nanti pertanyaan mungkin akan muncul seiring Anda mengerjakan tugas. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.